bagi kalian yang Gen Z, sini ngumpul. Ya, kalian pasti waktu habis pulang sekolah, kalian itu pasti cepet-cepet lari buka TV pakai remote, dan lalu waktu kalian buka TV itu baru sudah cum cum cum. Nah, kalau kalian tahu, ini tuh sebenarnya itu adalah tarik kecak, tapi tarik kecak ini tuh digunakan dalam satu animasi yang mungkin bakal bikin kalian nostalgia sama juga seneng. Mau tahu apa pembahasannya? Kita bahas sekarang. Ya, hai semuanya, assalamualaikum, welcome back to my video. Hari ini itu aku bakal ngelakuin segmen review. Ya, segmen review ini tuh adalah segmen yang dimana aku bakal ngebedah dan ngebahas filmnya ataupun series lah ya. Yang kalau kalian yang gak mau kena spoiler, tenang, ini tuh spoiler alias non spoiler. Ya, jadi hari ini aku bakal ngebahas dan ngebedah satu series Netflix, yaitu judulnya adalah Avatar The Last Airbender Season 2. Avatar The Last Airbender ini tuh berkisah tentang Aang, yang dimana Aang ini tuh adalah seorang bocah avatar yang berasal dari suku angin, yang dimana sukunya ini telah punah dan dia harus melakukan perjalanan untuk mempelajari semua elemen-elemen dari tahap-tahapan dan semua jalannya. Jadi hari ini tuh aku bakal ngebahas season 2, dan mari kita ke season 2. Ya, Avatar ini tuh adalah series live action yang diadaptasi dari satu animasi yang berasal dari studionya SpongeBob, yaitu judulnya adalah Nickelodeon. Yang dimana Nickelodeon ini tuh dikenal karena karyanya yaitu karya SpongeBob SquarePants. Terus selain SpongeBob SquarePants, mereka itu udah nyiptain Blood House terus sama Teenage Ninja Turtle. Nah, sekarang mereka ini tuh juga udah ngebuat Avatar The Last Airbender. Ya, jadi mari kita ke sinopsisnya. Ya, Avatar season 2 ini tuh berkisah tentang Aang yang diperankan oleh Gordon Cormier, yang dimana Aang kini harus melakukan perjalanan untuk mempelajari satu elemental, yang dimana elementalnya itu adalah elemental tanah, yang dimana dia ini tuh harus melakukan perjalanan untuk mencari elemental tanah dan harus mencari orang yang paham betul dan juga sangat-sangat mahir dalam mengendalikan tanah. Nah, ditambah lagi Aang tidak sendiri, dia kini bersama dengan teman-temannya, yang dimana dia ditemani oleh Katara yang diperankan oleh Kiawen Tio. Terus ada Sokka yang diperankan oleh Ian Owsley, dan juga ada Suki yang diperankan oleh Maria Zhang. Mari kita lanjut. Nah, dimana Aang kini harus pergi ke sebuah desa, yang dimana desa itu terdapat satu gadis buta tapi juga sangat kuat bernama Top Beifong, yang diperankan oleh Mia Che, yang dimana Top Beifong dia itu adalah seorang gadis yang dijuluki sebagai bandit buta karena kebutaannya, ditambah lagi dia dikenal sangat kuat dan mahir dalam mengendalikan tanah. Ditambah lagi Zuko yang diperankan oleh Dallas Liu bersama dengan pamannya, Paman Iroh. Mereka berdua melarikan diri dari negara api karena mereka dicap sebagai pengkhianat oleh sang raja yang sangat haus akan kekuasaan bernama Raja Ozai. Di mana Raja Ozai itu adalah seorang penguasa negara api yang sangat kejam dan tak ada belas kasihan sekali. Ditambah lagi Zuko dan Paman Iroh harus bersembunyi
di desa yang mengendalikan tanah. Ditambah lagi Eng dan yang lain kini di tengah perjalanan mereka mencari kekuatan tanah, mereka malah dihadapkan oleh satu musuh yang sangat-sangat kejam dan juga merupakan sepupu atau saudara perempuan dari Zuko bernama Azula. Yang dimana Azula adalah saudara perempuannya si Zuko yang dikenal karena kejam dan juga sangat-sangat tak ada belas kasihan sama sekali. Mari kita lanjut. Kalau kalian yang masih ingat sama karakter yang satu ini, ya udah pasti Painted Lady atau biasa disebut wanita bercat. Yang dimana wanita bercat ini tuh adalah seorang dewi yang menjaga desa Jianghui, yang dimana desa Jianghui ini tuh tercemar karena amunisi pabrik api, yang dimana desa Jianghui air mereka tercemar, bahkan sungai tercemar, bahkan mereka kelaparan dan ada yang sakit. Nah, Painted Lady itu adalah seorang dewi penjaga desa Jianghui. Sampai suatu malam, Katara dia ini tuh rela keluar di malam hari untuk menyamar sebagai Painted Lady karena dia itu tidak tega untuk melihat semua warga-warga yang kelaparan, sakit, bahkan juga semuanya tercemar. Dan pada akhirnya Katara dia kini menyamar sebagai Painted Lady untuk menyembuhkan para warga itu dan juga memberikan mereka makan. Nah, kalau di season kedua alias live actionnya yang ini, dia ini tuh keluar sebagai Painted Lady untuk melawan pemberontakan Jet yang ingin membunuh bumi di desa Basingse, yang dimana hal itu membuat Katara harus menjadi Painted Lady untuk melawan pemberontakan Jet. Ya, mari kita lanjut. Yang dimana Azula beda dari yang lain, yang dimana dia itu ada salah satu anggota penduduk suku api, yang dimana dia mengalahkan api biru serta kekuatan petir, yang dimana dia itu sangat-sangat jahat. Putri Azula ini tuh kan tau lah ya, dia itu pernah melawan Zuko di sisi terakhirnya. Oh yang ngomong-ngomong, dalam series ini tuh juga nampilin satu opening yang paling ikonik dalam series ini. Kalian tahu lah ya apa? Water, earth, fire, air. Ya udah pasti. Opening water, earth, fire, and serta udara atau air. Yang dimana naratornya itu udah pasti adalah Katara, yang dimana kalian tahu lah ya, gimana itu bikin aku nostalgia sama juga bikin aku kagum karena di sini tuh sangat nostalgia, ditambah lagi aku itu nostalgia banget sama intronya yang tentang api, air, tanah, bahkan udara. Aku juga respect lah ya, sama lagi aku juga nyangka ternyata pihak produksi sampai kembali masukin scene opening kayak gitu. Aku respect banget ke pihak Netflix. Ya, ditambah lagi nih, buat aku secara kepribadian series kayak begini yang itu masih sedikit lemah, tapi buat aku series ini tuh masih seru. Ditambah lagi deh, kalau kalian yang tanya, aku tuh juga inget itu waktu bulan Maret kemarin ada series lanjutannya One Piece yaitu season 2. Ini mana aku tuh belum sempat review, tapi aku tuh nggak ada waktu lah ya, ditambah lagi aku lagi sibuk Maret. Tapi ya sekarang ya aku tuh juga udah nonton seriesnya dan aku tuh masih kagum lah ya. Tambah lagi aku itu juga masih punya utang ke kalian, yaitu utang
review Next Shift for Kitties, dan juga Luka Makan Cinta. Nah, kalau Luka Makan Cinta, nah aku ini tuh buat aku review Luka Makan Cinta itu buat aku ya masih sedikit itu lah ya, karena aku cuma bisa upload beberapa hari sekali lah ya. Ditambah lagi deh, kalau kalian yang mau tahu rating buat Luka Makan Cinta itu 8,5 alias cakep. Nah, kalau buat Next for Cuties buat aku itu 7,5 alias mediocre. Nah, kalau buat series Avatar live action ini aku pasti rating 8,5 alias victory very good, cakep. Yang gak nyangka banget kita dapat juga series terbaru, series yang sangat hebat ini. Ditambah lagi aku juga gak nyangka, apalagi aku tuh juga nungguin dulu Blue Eye Samurai season 2 yang lagi dalam masa produksi. Ditambah lagi kalau buat series One Piece aku lagi nonton, dan buat reviewnya aku gak bakalan buat ya, jadi buat series Avatar The Last Airbender itu atau masih banyak kelemahan tapi masih bisa menghibur. Ditambah lagi akun itu dimanjakan dengan visualnya yang sangat-sangat indah, penuh makna, dan juga sangat-sangat menyentuh ya. Buat aku ya, buat series ini itu masih seru, tapi sangat series ini tuh masih belum bisa masuk ke top series terbaik aku, tapi ya masih cukup bagus lah ya. Itu aja review kali ini. Mohon maaf kalau ada salah dalam perkataan. Jadi sobat baik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, gue Marvel, see you.